Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan peranan bank sentral dalam pasar uang. Bank sentral atau lebih kita kenal dengan Bank Indonesia, bank yang ditugasi untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan yang diperlukan, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar. Di Indonesia, bank yang diberi wewenang sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 1 Ayat 1. Bersama dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia berfungsi sebagai penguasa moneter. Dalam hal ini, pemerintah pusat melakukan fungsi terutama berhubungan dengan dana moneter internasional, IMF, dan mencari pinjaman dari negara-negara lain, misalnya melalui Intergovernmental Group on Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas. Bank sentral sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter yang disusun oleh Dewan Moneter. Dewan Moneter terdiri atas 3 anggota, yakni yang pertama Menteri Keuangan, yang kedua Menteri yang membidangi perekonomian, dan yang ketiga Gubernur Bank Indonesia itu sendiri. Peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan pembuat kebijakan serta penegak hukum harus dijalankan. Bukti yang akan menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya menegakkan hukum law enforcement dimaksud untuk melindungi perbankan, stakeholder, serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun arsitektur perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II. Dan yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistematik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real-time atau dikenal dengan nama sistem RTGS atau Real-Time Gross Settlement yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran. Dan yang keempat, melalui fungsinya dalam riset pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR atau lender of the last resort mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Pada kondisi normal, fungsi LOLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LOLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistematik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. Peranan pasar uang dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama, dapat menghasilkan informasi dan modal pengalokasian, dapat membagi risiko, meningkatkan likuiditas dan sertifikasi, kemudian memberi dukungan kepada penghemat dan investasi, mengontrol harga perekonomian, membantu mengoreksi ketidakseimbangan dalam ekonomi, mengatur aliran tarif kredit dan suku bunga kredit, mentransmisi kebijakan moneter. Ya. Oke, sampai di situ untuk penjelasan peranan Bank Sentral atau lebih kita kenal Bank Indonesia. Sampai bertemu di artikel atau bahan kuliah selanjutnya. Terima kasih.